Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya terkait dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menganalisis arus kegiatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Jadi kita akan membahas sedikit materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Dan yang selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Jadi akan saya beri contoh terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama dari kegiatan produksi sendiri. Kegiatan produksi kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kegiatan ini memproduksi barang baru atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya saja seperti PT Unilever. Pasti kalian juga sudah tahu kan produk apa aja sih yang ada di rumah kalian yang terdapat logo Unilever. Nah, anggap saja itu. Jadi PT Unilever memproduksi misal sabun. Lalu sabun ini kan tujuannya untuk konsumen. Nah, sabunnya dijual dulu ke Moro. Jadi pihak Moro ini sebagai distributor. Lalu kayak menyalurkan barang gitulah. Lalu kita sebagai konsumen kan butuh sabun itu buat mandi. Jadi kita bisa langsung beli aja ke Moro. Jadi gambaran terkait dengan kegiatan ekonominya itu seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaku ekonomi. Siapa aja sih yang termasuk dalam pelaku ekonomi? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga adalah pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Yang pertama kita akan membahas tentang peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Jadi kan kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Konsumen menggunakan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang diperoleh dari rumah tangga produsen. Untuk memperoleh barang tersebut kan jelas mereka harus melakukan suatu pengorbanan, misalnya seperti mengeluarkan uang. Untuk peran dari rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor-faktor produksi. Setelah itu, rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Selain itu, rumah tangga konsumen juga berperan membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas tentang peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi. Jadi, rumah tangga produsen itu berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa dengan cara memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, proses produksi harus dilakukan tepat waktu dan tepat guna agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Yang ketiga, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi jika dilakukan dengan bebas dan tanpa aturan akan menyebabkan kegiatan ekonomi tersebut itu tidak seimbang dan terjadi banyak penyimpangan. Sehingga perekonomian harus diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengendali, pengawas, dan pembuat kebijakan dalam kegiatan ekonomi. Untuk mendukung peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi, masyarakat diperlukan suatu instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan perpajakan, sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan peraturan keuangan.
Selain itu, pemerintah mengusahakan peningkatan iklim dan kestabilan investasi nasional agar perekonomian semakin tumbuh. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam melakukan kegiatannya pasti pemerintah juga memerlukan dana. Nah, dananya itu berasal dari pajak pribadi dan pajak badan usaha yang dipungut oleh pemerintah. Pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, hasil dari pungutan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen wajib membayar pajak untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. 4 adalah peran masyarakat luar negeri. Kalian pasti udah tahu kan adanya produk impor di Indonesia itu menunjukkan masyarakat luar negeri dalam perekonomian nasional. Nah, itu kan udah jelas bahwa mereka itu berperan dalam perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu nanti dalam perekonomian sektor yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebagian besar di negara di dunia itu melakukan kerjasama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kegiatannya itu disebut dengan ekspor dan impor. Gampangannya itu ekspor itu berarti Indonesia mengirimkan barang ke luar negeri. Nah, kalau impor itu kita ngambil barang dari luar negeri. Contohnya seperti itu. Untuk komoditas ekspor dan impor itu bisa berupa barang atau jasa ataupun faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku. Nah, kegiatan perdagangan masyarakat luar negeri akan menghasilkan pendapatan negara berupa devisa. Perlu kalian ketahui bahwa setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran penting dalam perekonomian. Para pelaku kegiatan ekonomi tersebut menjalin kerjasama untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara interaktif dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi mewujudkan peran masing-masing dan saling berinteraksi sehingga membentuk aliran uang dan barang antar pelaku ekonomi. Nah, interaksi antar pelaku ekonomi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian 2 faktor, yang kedua perekonomian 3 faktor, dan yang terakhir adalah perekonomian 4 faktor. Yang pertama, kita akan bahas tentang arus lingkaran kegiatan perekonomian 2 sektor. Nah, kegiatan perekonomian di sini itu masih bersifat sederhana dan tertutup. Dalam perekonomian 2 sektor melibatkan interaksi antara rumah tangga konsumen dan produsen. Interaksi antar kedua pelaku ekonomi tersebut ini bersifat saling menguntungkan. Perhatikan gambar tersebut. Yang terjadi di pasar faktor produksi atau pasar input, rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Jadi faktor produksinya itu bisa berupa sumber daya alam, kayak untuk bahan-bahan bakunya atau tenaga kerja. Nah, setelah rumah tangga produsen mendapatkan faktor produksi yang mereka inginkan, rumah tangga produsen wajib memberikan uang kepada rumah tangga konsumen. Dan ini terjadi di pasar faktor produksi. Yang selanjutnya, yang terjadi di pasar barang dan jasa atau bisa disebut dengan pasar output, rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rumah tangga konsumen. Kalau rumah tangga konsumen mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka rumah tangga konsumen wajib dan harus memberikan uang kepada rumah tangga produsen atas barang dan jasa yang telah dia terima. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian ini termasuk dalam perekonomian yang tertutup. Pihak yang terlibat dalam perekonomian 3 sektor adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pemerintah di sini juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Jadi pada perekonomian 3 sektor ini
sama seperti perekonomian dua sektor. Hanya saja pada perekonomian ini pemerintah dilibatkan dalam kegiatan perekonomian. Nah, sama seperti yang tadi, pemerintah kan pasti ketika menjalankan suatu negara itu butuh tenaga kerja ya. Tenaga kerja yang ikut membantu dalam menjalankan negara ini gitu. Nah, itu berupa faktor produksi yang dihasilkan oleh pasar input. Lalu pemerintah memberikan uang kepada konsumen atas faktor produksinya. Lalu selanjutnya kan rumah tangga produsen itu memproduksi barang dan jasa. Nah, pemerintah memerlukan barang dan jasa ini untuk memenuhi kebutuhan si pekerja ini atau faktor produksi ini. Lalu pemerintah memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen wajib membayarkan pajak atau wajib memberikan pajak. Lah, pemerintah memberikan imbal balik. Jadi walaupun mereka tetap membayar pajak, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut. Nah, kan udah saya jelaskan di sebelumnya bahwa terdapat fasilitas publik dan subsidi itu berasal dari pajak yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang ketiga adalah perekonomian empat sektor. Arus lingkaran perekonomian empat sektor ini atau terbuka melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri berupa barang-barang produksi lokal yang tidak diproduksi masyarakat luar negeri. Faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri itu dapat berupa tenaga kerja dan bahan mentah. Selain melakukan kegiatan ekspor, juga melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor dapat berupa impor bahan baku, tenaga kerja, serta barang atau jasa. Kegiatan ekspor dan impor antar pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang atau jasa, faktor produksi, dan arus uang. Arus faktor produksi dan arus barang atau jasa dari pelaku ekonomi dalam negeri kepada masyarakat luar negeri menghasilkan devisa atau valuta asing. Nah, penerimaan devisa akan meningkatkan pendapatan negara untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipelajari ulang. Terima kasih juga buat Mas Mbak semua yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.